Ngopi. Ngobrol pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. 75 tahun Indonesia maju, merdeka. Wah, pagi hari ini tuh sempurna banget ya, karena sepertinya ini bendera merah putih sudah mulai berkibar serentak di seluruh penjuru tanah air, terutama ini khususnya di Kota Magelang sendiri ya sobat pendengar. Dan kita doakan ya di pagi hari ini semuanya masih diberikan semangat seperti tema kita di hari ini ya, semangat merdeka. Kan 17 Agustus 2020 ya. Dan setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia pasti merayakan hari kemerdekaannya. Dan tahun ini kita ini sudah masuk di usia ke-75 tahun Indonesia merdeka. Tentu dalam setiap peringatannya tidak lepas dari yang namanya upacara bendera ya. Dan satu hal yang cukup menjadi perhatian atau yang menarik dari upacara bendera itu adalah pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Dan sebenarnya nih sahabat pendengar, untuk terpilih menjadi paskibraka itu enggak gampang ya, dan harus melalui beberapa proses, seperti halnya harus seleksi dulu tuh, seleksinya aja wah ketatnya minta ampun ya. Terus nanti belum ada pembinaan yang memang wah luar biasa ketat sekali. Jadi enggak sembarangan orang sih sebenarnya bisa masuk ke paskibraka ini. Dan kalau misalnya nih ada satu sosok yang bisa masuk menjadi seorang paskibraka, itu udah menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya untuk diri sendiri dan untuk tempat tinggal kita. Misalnya perwakilan dari Kota Magelang menuju ke nasional, wah ini udah jadi sesuatu yang wah luar biasa pokoknya nih. Dan pagi hari ini nih sahabat dengar, kita udah bersama seorang paskibraka Kota Magelang yang terpilih menjadi paskibraka untuk tingkat nasional di tahun 2019 lalu. Nah, dia adalah Muhammad Fani Nurwibowo. Seperti apa perjalanannya kita bakal simak sekarang juga di Ngopi Ngobrol Pagi. Halo, selamat pagi Mas Fani Nurwibowo ya. Ini panggilannya apa nih? Fani aja. Ini kok mirip Fedi Nuril ya, atau mirip Gamaliel tapi Heru, jadi deg-degan saya ketemu artis. Mas Fani bener ya? Iya, ini kalau biar lebih semangat lagi mungkin bisa ditunjukkan dulu yel-yelnya gimana? Kalau di paskibraka itu ada slogan atau moto. Jadi motonya gini. Kalau misalnya ada yang bilang paskibraka itu, jawabnya paskibraka itu tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut jatuh, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati sekalian. Oke, coba aku berarti ngomong paskibraka itu gitu ya. Coba ya, paskibraka itu tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut jatuh, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati sekalian. Wah, mati sekalian, nakutin banget ya. Kalau disapa semangat pagi atau selamat pagi gitu, jawabnya apa nih? Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Woi, coba ya kita sama dulu. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Wah, jadi merinding ya. Serasa saya juga seorang paskibraka. Oke, Mas Fani, ini Mas apa Dek aja sih enaknya panggilnya? Panggil Dek aja ya. Dek aja, Dek Fani gitu ya. Siap. Oke, bisa diceritain dong, kapan sih awal mula tertarik sama paskibraka? Jadi kalau awal mula saya tertarik jadi paskibraka itu sejak SMP. Jadi kan di SMP saya ikut ekstrakurikuler kayak PBB gitu kan Kak. Nah dari situ kan saya jadi ngerti basic-basic dari baris berbaris, terus tata upacara bendera, terus gimana pengembangannya besok ke depan, kayak prospek kalau misal saya mengikuti jalur ini nantinya saya bisa berpulang menjadi apa. Nah di situ ternyata ada event buat nyalurin misal ya kayak bakat minat saya, terus yang saya miliki sama teman-teman yang lain miliki itu salah satunya paskibraka ini. Jadi dari situ saya mulai tertarik. Terus begitu lihat di paskibraka di TV, terutama di paskibraka nasional, rasanya kayak merinding pertama kali lihat, terutama pas pengibaran. Berarti udah memang dari dulu sering lihat di TV merinding gitu, terus jadi pengen jadi wah aku pengen masuk TV seperti itu gitu kayak ya. Kayak termotivasi gitu buat
bisa jadi salah satu dari paskibraka itu. Oke, kan paskibraka itu pasti dimulai dulu dari jenjang SMP ya biasanya ya kalau untuk pengibar bendera gitu. Kalau di SMP itu mungkin lebih tepat disebut paskibra. Paskibra, Iya. oke. Itu juga ikut SMP. Kalau pas itu waktu saya belum ada paskibra, belum ada paskibra. Cuman kalau misal pas 17-an ada tapi mungkin pakai PTU juga. Cuman waktu di SMP saya itu belum ada paskibra sih. Cuman ya yang tugas itu jadi kayak tim inti, regu inti, kayak tim PBB-nya SMP saya waktu itu. Gitu. Oke, terus masuk ke SMA nih. Iya. SMA itu juga udah langsung memutuskan kelas 1 aku mau ikut ekstrakurikuler paskibraka gitu. Iya, waktu kelas 1 saya sama temen juga langsung inisiatif buat daftar ekskul. Kalau di SMA 1 tuh namanya Paspara. Oh, Paspara. Iya, Oh, jadi dari SMA 1. Iya, Oke. betul. Itu kelas 1 udah mulai. Iya, dari Sampai kelas 1. 3 berarti. Kalau aktif di lapangan dari kelas 1 sampai kelas 2. Oke. Nah, ini ceritanya itu masuk ke paskibraka tingkat kota dulu ya. Iya. Seleksi di kota. Oke, dan ini denger-denger nih dan melalui beberapa sumber itu katanya Dek Fani ini ikut terpilih menjadi paskibraka tingkat nasional, benar nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah bener berarti. Wah, Iya. keren banget. Nih bisa diceritain dong gimana sih bisa terpilih jadi paskibraka tingkat nasional? Jadi kalau mau mendaftar jadi paskibraka kan tentunya ada persyaratan-persyaratan. Mungkin dari persyaratan berkas itu yang pertama mungkin bisa dibilang persyaratan administrasi ya Kak. Terus habis itu setelah lengkap semuanya, kita masukin data-data, verifikasi semuanya udah clear. Nanti kita dipanggil waktu seleksi. Seleksinya mungkin meliputi fisik, terus pengetahuan umum, wawancara, terus seni sama yang lain-lain gitu. Terus kalau buat seleksi sendiri, kalau buat saya ada 2 tingkatan. Pertama di kota dulu, habis itu kalau misal udah terpilih di kota, lanjut ke provinsi. Terus di provinsi ke nasional, di nasionalnya udah nggak ada seleksi. Jadi dari provinsi itu udah mewakilkan satu pasang buat dikirim ke nasional. Oke, berarti pertama itu melalui kota dulu tuh. Itu juga lawannya banyak banget ya dari beberapa Iya. SMA gitu ya. Kalau di kota pas itu seingat saya ada 200 lebih. Wih. Itu putra-putri. Kalau di provinsi mungkin sekitar 70-an. Oke. Iya. Berarti masuk ke provinsi itu juga saingannya dari beberapa perwakilan di setiap daerah, Iya. setiap kabupaten atau kota gitu ya. Siap betul. Dan wah siap betul gitu jawabnya. Serasa saya jadi komandan juga. Oke, untuk Devani nih, ini bisa diceritain dong gimana sih proses latihannya atau mungkin pengalamannya menjadi seorang paskibraka tingkat nasional? Kalau proses latihan sih sebenarnya sama kayak paskibraka di kota atau di provinsi. Mungkin di sini cuman lebih ditekankan, kan di sini kan waktunya juga terbatas buat latihan. Jadi kita lebih dikejar buat dalam waktu segini kita diberi target, kita harus bisa serampak, terus di waktu segini kita harus sudah bisa latihan formasi, terus di waktu segini kita harus sudah bisa latihan gabungan sama TNI Polri gitu. Berarti itu latihannya benar-benar digembleng banget ya. Iya. Ada nggak sih yang sampai, aduh nggak kuat gitu, pengen ngundurin diri kayak gitu, ada nggak sih? Kalau dulu di nasional alhamdulillah nggak ada. Dan Pas tahunnya saya. Dan kamu kuat-kuat aja tuh. Alhamdulillah. Pas itu saya sempat sakit. Sempat sakit 1 hari. Radang pas itu. Oke. Radang terus diperiksa tapi saya istirahat setengah hari, habis itu dari siang sampai sore saya ikut latihan tapi nggak terlalu saya paksain dan alhamdulillah nggak apa-apa dan masih bisa ngikutin latihan dan lancar-lancar. Oke, latihan fisik. Selain ada latihan fisik juga ada latihan apa lagi tuh? Mungkin kayak etika makan. Oke. Etika makan di meja makan itu harus kayak gimana. Terus habis itu mungkin kalau misal buat kayak perilaku atau apa, mungkin kalau kita sendiri nggak perlu ya. Misalnya kita di nasional juga harusnya secara otomatis bisa menunjukkan bagaimana caranya bersikap dan berperilaku yang baik. Terus habis itu kalau malam juga kita selain dapat materi lapangan kayak apa-apa gitu, kita juga dapat materi ruangan. Jadi nanti pas materi malam itu ada narasumber dari berbagai instansi. Kayak misal pas itu sempat dari Akmil atau Kemenpora, itu yang ngasih arahan ke kita sama materi ke kita. Terus nanti setelah itu ada sesi tanya jawab juga di situ. Oke. Jadi ini ya kenal juga sama yang lain ya. Iya. Dari beberapa daerah juga. Nah untuk Devan ini tadi juga disebutin kalau ada latihan seni juga ya tadi ya. Oh iya, Atau, seni. wah itu
Gimana tuh? Kan paskibraka tapi kok seni. Nah ini gimana? Oh iya. Jadi kan kalau kita sebagai paskibraka kan juga kayak mencerminkan kita tuh sebagai pemuda. Kita sebagai pemuda tuh harus mengenal sama ya budaya kita. Jangan sampai kita melupakan kebudayaan kita karena efek ya globalisasi terus budaya-budaya baru dari barat gitu. Jadi mungkin itu yang saya tangkap. Kalau misal kenapa harus ada paskibraka tuh harus ada tes kebudayaannya biar kita tuh tahu kalau kita tuh kalau sebagai orang paskibraka tuh kalau kamu memang pantas ya kamu seenggaknya bisa merefleksikan kebudayaan yang ada di daerahmu atau kebudayaan yang kamu tahu dari Indonesia atau ya kalau saya Jawa Tengah gitu. Oke, berarti paskibraka itu memang benar-benar dididik untuk benar cinta Indonesia ya, termasuk kebudayaannya harus tahu, harus attitude-nya bagus gitu ya, nggak sekedar cuman baris-berbaris aja ya ternyata. Wah ini baru tahu ya saya. Oke, keren banget. Ini kalau soal kayak gini pasti latihannya udah full. Mungkin juga ketinggalan sekolahnya. Nah ini gimana tanggapan dari orang tua sendiri? Kalau tanggapan dari orang tua sih, orang tua mendukung aja, tetap support asal orang tua menasihati saya kalau kamu kalau misal ikut ini juga harus pintar-pintar bagi waktu. Walaupun juga saya aslinya agak keteteran sih, tapi ya di kelas 12 ini saya coba ngejar ketertinggalan saya gitu. Cuman ya namanya kan nggak ada sesuatu hal yang nggak ada resikonya. Jadi kita harus siap sama setiap resiko yang ada. Terus bagaimana kita bisa nge-backup resiko itu dengan tindakan yang kita lakuin. Ini tanggung jawab aja sih. Tanggung jawab sama yang udah dipilih ya, dan harus siap sama resikonya. Oke, keren banget nih. Ini saya kayak ini ya, bukan ketemu sama anak SMA loh ini. Maksudnya dari cara bicara, dari pengetahuannya, dididik paskibrakanya dapat banget gitu loh. Keren banget sih Devani. Nah ini kalau masalah orang tua berarti udah setuju dan kamu juga udah bertanggung jawab untuk mengejar masalah akademik begitu. Amin, insya Allah. Nah sebenarnya yang mau Gita tanya ini, modal yang wajib dimiliki oleh seorang paskibraka tuh gimana sih? Mungkin dari luar sana sahabat pendengar juga pengen ikut jadi paskibraka gitu. Kalau menurut saya modal wajib yang dimiliki paskibraka itu yang pertama semangat bela negara. Karena kita tuh tujuan kita sebagai paskibraka itu tentunya bukan cuma cari nama atau cuman ikut gengsi, tapi bagaimana kita bisa mengemban tugas yang diberikan oleh negara sama pemerintah daerah sekitar buat mengibarkan bendera merah putih di tiap tahun. Kan ini momen sakral gitu Kak, di 17 Agustus di tiap tahunnya gitu. Yaitu pertama semangat sama niat kita harus bersih, benar-benar tulus buat NKRI. Terus habis itu yang kedua tentunya fisik, karena kita sebagai paskibraka tentunya lebih banyak dilatih di lapangan, jadi kita tentunya perlu fisik yang kuat serta pengetahuan tentang ya mungkin wawasan kebangsaan sama perilaku yang baik sih. Mungkin secara singkat itu aja. Oke, semangat dan niat yang bersih ya untuk selalu cinta sama NKRI, bela negara begitu. Oke, untuk Devan ini kita juga mau nanya soal ini nih, kan 2019 ya. Sekarang kan berarti karena udah nggak ada seleksi juga di tahun ini karena ada pandemi dan sebagainya. Ini dari adik-adik juga pasti kayak kecewa gitu, wah pengen ikut paskibraka tapi kok tahun ini enggak. Tapi mau gimana juga kita harus patuh ya sama protokol kesehatan juga. Nah setelah usai dari Paskib 2019, ini tanggung jawab sebagai Paskib apa sih istilahnya, PPI gitu PPI, ya? Oke. Itu PPI apa tuh? Purna Paskibraka Indonesia. Nah itu gimana tuh? Jadi kalau misalnya mungkin ada kegiatan-kegiatan PPI, kegiatan tambahan ya mungkin kayak upacara atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan PPI ya. Mungkin dari subdivisi PPI atau apa itu ya seenggaknya kita juga ada partisipasinya buat bukan cuman mengisi tapi juga mengembangkan kegiatan-kegiatan itu, terus menjadikan kegiatan itu sebagai kegiatan yang sukses nantinya pas pelaksanaannya itu sih. Oke, berarti tanggung jawabnya ini adalah turut membantu kesuksesan dari nantinya Paskib ikut ngajarin adik-adiknya juga berarti gitu ya. Mungkin juga kayak upacara hari besar juga bisa ikut tugas lagi gitu. Oh bisa tugas lagi gitu sebenarnya? Bisa. Itu berapa tahun? Berarti misalnya 2019 tuh, 2020 masih bisa ikut? Sebenarnya jangka waktu penugasan tuh dari 2019 setelah selesai Paskibraka sampai 2020 ini kalau misal ada adik-adik yang baru yang masuk, tapi kan ini nggak ada jadi saya juga kurang tahu sih.
Gitu. Soalnya kan ini rencananya kan yang tugas kan di nasional juga dari tahun kemarin gitu loh Kak. Nah untuk situasi yang seperti ini ya di masa pandemi COVID-19 banyak banget tuh kegiatan yang memang dibatalkan. Sebut aja seleksi yang sudah gencar diberitakan di Kota Magelang begitu. Ini gimana kalau tanggapan dari Devani sendiri dan komentar mungkin? Dan teman-temannya barangkali juga ikut komentar dengar-dengar. Nah ini bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya saya ngerasa kecewa sama ya paskibraka mana gitu loh yang nggak sedih sama kecewa sama nggak atas keputusan ditiadakannya seleksi sama paskibraka 2020. Soalnya kan pas waktu saya sebelum saya jadi paskibraka tuh saya ngerasa pingin banget gitu loh. Kalau misal nantinya saya bisa tugas di sini sebagai ini, saya bisa membawa nama ini, bisa membanggakan ini. Terus nantinya begitu saya tahu kalau misal paskibraka nggak ada juga mesti kecewa terus sedih. Nah, di sini yang saya bayangin itu lebih ke adik-adik saya sih. Apa mereka tuh siap atau enggak, atau gimana tanggapan mereka, apa mereka legowo apa enggak buat terima ini. Itu sih. Cuman ya kita nggak bisa terus-terusan terkekang sama situasi, kita harus tetap move on. Jadi apapun yang ada di depan kita hadapi dengan berani. Oke, harus dengan ikhlas legowo. ya. Ya. Dan itu kalau memang tahun ini nggak bisa ikut, apakah bisa ikut tahun depan ya kira-kira ya? Apa umurnya bisa? Kalau itu mungkin saya kurang tahu sih Kak. Mungkin itu lebih ke panitia sama pemerintah yang bisa memberi penjelasan dari pertanyaan itu. Mungkin kalau dari pandangan saya sih mungkin nggak bisa. Soalnya kalau paskibraka itu kan diseleksi kelas 10 terus tugasnya di kelas 11. Kalau misal diseleksi kelas 11 terus tugasnya kelas 12 nanti takutnya kan itu mepet sama ujian sama nasional itu. ya. Iya. Jadi ya mungkin kalau misal saya sih peluangnya lebih ke nggak bisa sih. Oke. Kalau dari ilmu yang mungkin udah didapat nih dari Devani sendiri dalam belajar paskibraka dan sebagainya, ini mempengaruhi nggak sih sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari? Mempengaruhi. Gimana tuh pengaruhnya? Ini lebih ke bagaimana kita menghargai waktu, disiplin, terus kita jadi orang yang lebih sadar sama peka akan lingkungan, terus kita mungkin lebih ke perilaku juga sama adab itu. Ya. Lebih ke perilaku. Ya, mungkin dan lebih lebih santun juga ya. Iya, ke bagaimana kita berperilaku sosial dengan baik ke orang-orang di sekitar kita. Oke, memang di Paskib itu diajarin sosialisasi ya, jadi kita lebih mudah ya. Karena biasanya anak-anak SMA nih, apalagi kaum milenial nih, untuk bersosialisasi rada susah juga. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan senior, biasanya kan dihadapkan dengan senior-senior ya. Ini kan juga rada sulit ya. Tapi ketika kita sudah masuk ke Paskib, nah itu akan berjalan dengan sendirinya begitu ya, luar biasa. Nah, kalau mau tanya soal hobi nih, kita juga kepo nih soal hobinya Fani sendiri apa sih sebenarnya? Kalau hobi saya lumayan banyak sih. Kalau yang saya hobi ya basket, terus dengerin musik. Kadang saya juga suka nge-game Mobile Legend. Oh, Mobile Legend juga ternyata ya. Aduh, Iya. ternyata semua cowok itu suka ML. Iya. Kalau mungkin hobi yang paling saya senangi sih olahraga sih. Soalnya kalau olahraga tuh bisa kayak juga selain menjaga fisik juga kita bisa lihat perkembangan kita. Mungkin kalau olahraga tuh saya bayangin kayak nanam tumbuhan. Jadi kayak misalkan kita nanam ini kan. Oke. Nah itu makin lama tuh makin tinggi Makin tinggi ya. gitu. Nah, itu kayak fisik kalau kita sering-sering latihan kan nanti kelihatan kayak fisiknya makin kebentuk, staminanya makin kuat, jadi lebih prima aja. Bener. Gitu. Kayak Lebih terhindar puas. dari penyakit juga ya. Iya, Mungkin beberapa betul. tahun kemudian kan kita nggak tahu ya kondisi seperti apa. Nih ini juga termasuk pesan lah buat sahabat pendengar, harus banyakin olahraga rutin, fisik di latihan nih. Buat Anda mungkin yang sering malas-malasan cuma di kasur aja. Saatnya kita untuk bangkit hidup lebih sehat lagi ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, di hari kemerdekaan di tahun ini nih 2020 tentunya apa sih yang bisa disampaikan oleh seorang paskibraka? Mungkin kalau dari saya sih lebih ke mungkin ini negara kita Indonesia lagi diuji sama situasi kayak gini. Mungkin nggak cuma di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Yang saya pesan buat ke semua sih tetap saling mendukung. Jangan sampai ego yang kita punya itu mencelakakan orang lain, karena di sini kita perlu pengertian dan saling merangkul agar situasi sama kondisi sekarang bisa menjadi lebih baik dan kita bisa beraktivitas secara normal.
kembali. Oke, saling mendukung di situasi seperti ini. Kalau kita ngelihat juga nih soal dukungan dan mungkin pengalaman dari Fani sendiri di Paskib, itu pasti ada namanya suka, duka. Nah, ini boleh diceritakan juga. Kalau suka duka sih suka semua. Suka semua, nggak ada dukanya sama sekali. Aduh, gimana dong? Karena gimana ya? Saya bersyukur gitu loh, saya bisa menjadi seorang paskibraka, apalagi di tingkat nasional. Benar-benar kayak ini kesempatan sekali seumur hidup, dan mungkin teman-teman saya yang bertugas kembali mungkin kesempatan 2 kali seumur hidup, tapi tetap rasanya kebahagiaan sama rasa syukur itu menutupi semua kesusahan yang dialami. Iya sih, kalau kita bersyukur pasti semua terasa suka ya, nggak ada dukanya. Tapi boleh dong diceritain sedikit aja mungkin dukanya waktu proses dari seleksi kota, barangkali ada antar menuju ke tingkat nasional gitu. Kalau dukanya apa ya? Saya itu mungkin waktu latihan aja sih Kak. Waktu Gimana latihan kan itu panas-panasan. Terus juga apa namanya? Pas itu kan saya dukanya tuh mungkin pas saya sakit. Pas saya sakit itu saya latihan terus saya paksain sempet saya nggak fit dan rasanya kayak apa namanya? Bingung gitu loh Kak. Saya bisa ngelanjutin apa enggak? Saya bisa ikut penugasan apa enggak gitu. Itu Pas salah itu satu kalau duka. waktu saya ngerasa kayak saya anjlok di titik tertentu ya pas itu sih. Oke sih, ketika kita ada di titik terlemah itu ya berarti ya sakit gitu ya. Takut banget bisa lanjut apa enggak. Tapi untung aja semua itu bisa Masih terlewati. diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Oke, nah dari Fani sendiri nih, kira-kira makna dari sebuah kemerdekaan ya di tahun ini sebagai seorang paskibraka itu apa sih? Kalau makna kemerdekaan di tahun ini menurut saya sih mungkin lebih bagaimana kita nggak melihat ke sisi-sisi buruk yang ada di sekitar kita, tetapi kita bisa melihat ke sisi-sisi positif yang ada di sekitar kita. Nggak cuman apa namanya menyerah dengan keadaan atau kita apa namanya pasrah kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Karena bahkan bangsa Indonesia pun perlu waktu yang lama untuk merdeka. Ya mungkin bisa dikatakan kayak situasi ini. Mungkin ini terkesan lama buat setiap orang, kayak kenapa kita harus karantina terus, kenapa nggak keluar? Karena ya mungkin kayak egonya tuh mungkin rasa pengen keluyuran itu kan kemana-mana. Nah ini nih mungkin kayak kalau misal kita bisa di rumah aja, bisa menjaga jarak sama orang lain, itu tuh kita mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bisa meringankan tenaga medis sama yang lain-lain. Ini mungkin kalau menurut saya satu kata sih pengertian. Pengertian, keren ya. Untuk kondisi saat ini. Nah, jadi memang harus menghargai ya, harus mengerti kemarin proses dari yang dulu-dulu tuh pahlawan gimana caranya memperjuangkan sebuah kemerdekaan melalui proses yang panjang. Begitu juga dengan situasi yang sekarang ya, pandemi. Ini kita nggak tahu mau sampai kapan, tapi kita harus bisa lihat tuh dulu bagaimana prosesnya. Ini juga termasuk proses. Ya, keren sekali ya. Dan mungkin nih dari Muhammad Fani, boleh dong kasih motivasi untuk sahabat pendengar sekiranya yang pengen ikut jejak menjadi seorang paskibraka? Kalau motivasi sih, selama kalian memiliki mimpi yang pengen kalian capai, ya jangan takut buat mencapai mimpi itu. Kalau saya pernah dengar tuh jangan takut bermimpi. Karena Soekarno pernah bilang, bermimpilah setinggi langit, kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Wih, keren. Bermimpilah setinggi langit loh sahabat pendengar. Jadi gak usah takut untuk bermimpi gitu ya. Tapi ya harus semangat juga untuk berusaha ya merealisasikan. Kalau cuma mimpi tapi gak ada usaha juga sama aja. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir kepada sahabat pendengar? Udah cukup sih. Cukup itu aja. Oh iya, Instagram nih. Apa nih Instagramnya dari Fani? Mungkin ada tuh yang kepo atau ada yang ngefans sama seorang Muhammad Fani. Boleh dong dikasih tahu. Saya jarang main Instagram. Enggak ada Instagram? Serius? Ada. Oh ada. Jarang main Instagramnya mfani NWP. Fani? NWP. Oke, di bawah ada ya. Nanti boleh dikepoin sahabat pendengar yang pengen lebih tahu. Dan ada Instagram official PPI? Kalau PPI Magelang, PPI Kota Magelang. PPI Jawa Tengah, PPI Jateng.
Oke, PPI. Kalau Paskibraka Nasional Merah Putih Official 2019. Wah, hafal ya semuanya. Harus hafal ya kalau paskib ya. Enggak juga sih. Cuman saya delalah hafal. Dilala hafal. Oke, buat sobat pendengar, ini luar biasa sekali ya obrolan kita di pagi hari yang penuh dengan suasana merdeka ini. Dan jangan lupa ya untuk sobat pendengar selalu ngibarin bendera merah putih di bulan ini sampai nanti tanggal 31 Agustus. Dan untuk Anda juga yang pengen ngeliat video-video ngopi kita, bisa langsung aja kunjungi YouTube channel Magelang FM. Nah, di situ ada tuh video-video ngopi kemarin. Dan stay tune terus ya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Karena ngopi ngobrol pagi ada setiap hari Senin jam 8 pagi. Kita pamit, 75 tahun Indonesia maju. Bangga buatan Indonesia. Merdeka.